تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. البدائع من التفكير من الحنفي من مالكي من شافعي من حنبلي ثم إلى الحبيب هدي الله رحمه سيدنا في مقدمه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام سيد احمد سجاد ثم الله عبد الله بعليه من الامه والرحمه طاشر باس محمد بن احمد بارك الله اكثر ثم الى حبيب صاحب راتب عبد الله بن عمرو الحدث احمد بن الحبشي وإلى أهل الحسن أحمد بارك الله وأولاد ستة عشر محمد علي ثم إلى رواه الحبيب حسين بن عبد الله بالفقيه ثم إلى عبد القادر بن أحمد بالفقيه ثم إلى عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه ثم إلى ربي روح بحسن أحمد بهذا ثم إلى علي بن الحبشي والدين عليكم خاصة والمسلمين عامة خصوصا صاحب كتاب الشيخ سالم بن عبد الله الاسمين أن الله لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة برحمته فينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Kurang fokus berarti jawabnya tidak fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau sudah fokus sudah mulai belajar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah taala di hari Senin malam Selasa ini kita kembali duduk bersama, kita kembali hadir untuk belajar kitab kajian fikih. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman dalam ilmu agama hingga kita mengamalkannya dan kita menyebarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Matan Safinatul Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Ismail rahimahullah. Kita pada malam hari ini pembahasannya sampai pada al-ma'u qalilun wa katsirun. Bagian daripada air, ya. Jadi air yang kita buat untuk bersuci, ya tidak semua air itu bisa dibuat bersuci. Ada air suci sehingga dan tidak dapat dipakai untuk bersuci. Ada air yang suci menjadi mustakmal. Ada air yang suci kemudian kejatuhan najis menjadi air mutanajis, ya. Ataupun air yang langsung najisnya. Ya. Jadi ada beberapa jenis daripada air yang mana sehingga kita dapat membedakannya mana air yang bisa dipakai dan sampai di mana batasan air itu bisa dipakai untuk bersuci. Ya, ada kalanya air itu yang pertama pembagiannya di sini jelas yaitu terbagi dua. Secara garis besar air itu terbagi dua, air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit yaitu tidak sampai 2 kula. Tidak sampai 2 kula yaitu sekitar ya secara langsung saja yaitu sekitar 216 atau 217 liter. Jadi air itu kalau dia tidak sampai 216 atau 217 liter itu dinamakan air yang sedikit, ya. Kalau sudah 2 kula atau 2 kula 217 liter ke atas, maka air itu dikatakan air yang banyak. Ya. Jadi bukan sedikit itu sedikit itu hanya sedikit saja bukan. Ya. Tapi sedikit itu bisa dikatakan batasannya ya tidak sampai 2 kula dan selebihnya itu adalah air yang banyak. Ya. Setelah kita mengetahui air itu ada yang sedikit tidak sampai 2 kula, ya, dan ada yang banyak lebih dari 2 kula, maka dari pembagian air yang sedikit dan banyak tadi, ya batasan 2 kula atau tidak sampai tadi, maka dibagi lagi.
dibagi menurut jenisnya dan fungsinya. Yang pertama, air yang thahir mutahhir. Air yang suci dan kemudian dapat digunakan untuk bersuci ya, atau mensucikan. Ya, itu semua air, ya, semua air yang asli, yang turun dari langit, ya, berbentuk air hujan ataupun berbentuk salju ataupun berbentuk es. Selagi dia turun dari langit, itu air yang suci dan mensucikan selagi dia belum berubah, masih asli. Air hujan kita wadahin pakai wadah, ya, maka menjadi suhu dalam wadah, maka itu air yang namanya suci mensucikan. Ataupun ya air es ataupun air embun semuanya. Dan begitu pun juga yang bersumber dari bumi, dari air mata air, sumur, air laut, air sungai, semua yang turun dari langit dan yang bersumber dari bumi, ya, itu dinamakan air suci dan mensucikan, dapat dibuat bersuci, dapat dibuat untuk mensucikan, ya, dapat diminum dan dapat guna untuk mensucikan sesuatu. Nah, sehingga yang kita selama ini kita pakai, misalkan kita air sungai Musi, ataupun air tirta, ya, dari pam PDAM-nya, ataupun kita ada yang mengambil dari sumur ataupun dari air hujan, maka semuanya itu masuk dalam kategori air suci dan dapat mensucikan, ya. Nah, jadi berarti selagi dia itu air itu belum bercampur ataupun berubah nama sifat-sifatnya, maka itu tetap dikatakan air suci dan dapat mensucikan. Ya, bisa untuk minum, bisa untuk mencuci kotoran najis, bisa untuk berwudu, karena dia suci dan dapat mensucikan. Thahir mutahhir. Dan ada yang kedua, yaitu dia thahir, suci, tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci atau mensucikan sesuatu. Dia suci, ya. Dia misalkan dari PDAM, suci, bersih, tapi dia tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ya, di antaranya karena airnya sudah berubah sifat-sifatnya. Yang tadinya bening, ya, yang tadinya tidak ada, ya, belum dipakai atau belum mustakmal jadi mustakmal, yang tadinya tidak ada najis, kejatuhan najis, maka air itu sudah berubah, ya, tadinya murni maka menjadi berubah, ya, menjadi berubah air itu, ya, maka dikategorikan air yang suci dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Bisa untuk minum, bisa untuk mencuci piring, tapi tidak bisa dipakai untuk mencuci baju najis, kotoran najis. Ya, mau pakai buat cuci beras bisa, buat masak bisa, suci tetap, ya, tapi tidak bisa untuk berwudu. Ya, tidak bisa untuk berwudu. Tidak bisa untuk mencuci pakaian yang kena najis. Ya, kalau pakaian yang biasa, ya tidak apa-apa. Ya, mensucikan biasa berarti, bukan mensucikan dari najis, ya. Dan sejenisnya daripada untuk bersuci, mandi wajib, mau membersihkan najis tidak bisa. Nah, itu dinamakan air suci, namun tidak bisa untuk digunakan untuk mensucikan sesuatu ataupun kita bersuci, berwudu dan lain sebagainya. Ada yang ketiga, pembagian daripada air tadi, yaitu air yang mutanajis. Air yang kejatuhan najis, ya, jatuhan najis, ya, secara langsung dia hukumnya kalau dia itu airnya sedikit tidak sampai 2 kullah, maka langsung berubah menjadi air mutanajis. Kalau dia airnya banyak, kejatuhan najis, maka lihat berubah atau tidaknya, ya. Jadi kalau dia itu misalkan airnya dalam drum, tong yang besar, ya, drum yang lebih dari jumlahnya lebih dari 216 atau 217 liter, ya, drum bak, misal bak besar,
Kan jumlahnya itu lebih dari 500 ya, hampir 1000 mungkin airnya. Kejatuhan najis, maka lihat berubah atau tidak, berubah warnanya atau tidak, ya, berubah baunya atau tidak, berubah rasanya atau tidak. Kalau dia berubah baunya saja, kita cium baunya itu berubah misalkan asam, ya, tadinya tawar berubah menjadi asam atau berubah jadi manis, jangan diminum gitu, entah manis minum. Tapi dia bisa karena kejatuhan najis, maka dihukumi air itu mutanajis walaupun banyak. Tapi kalau airnya sedikit, ya hanya mungkin setong kecil itu, seember kecil itu kemasukan najis, maka tidak usah dilihat lagi, langsung air itu dihukumi mutanajis, tidak bisa dipakai untuk apapun. Diminum tidak boleh, cuci baju tidak boleh, cuci piring tidak boleh, ya, menghilangkan najis apalagi. Nah, inilah air yang mutanajis. Yang berikutnya pembagiannya yaitu air makruh. Air yang makruh yaitu air yang sudah berubah. Ya, berubah misalkan dikarenakan atau bukan yang berubah, air yang kena persilatan matahari, sengatan matahari, dan dia berwadahkan terbuat dari besi ataupun dia terbuat dari sejenisnya, besi, seng, ya. Nah itu, dan dia itu menjadi panas airnya itu, maka airnya hukumnya makruh, ya. Dan sejenisnya, bagian-bagian air yang makruh, bagian air yang mutanajis, dan juga bagian dari tahir yang suci dan tidak dapat mensucikan, dan juga air yang tahir mutahhir. Itulah pembagian daripada air, ya, yang mana pembagian air ini atau tentang air ini hal yang penting, hal yang signifikan, menentukan dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari, dalam ibadah kita, sehingga harus dimengerti dan dipahami betul-betul. Jangan sampai kita yang berwudu sholat namun airnya tidak mendapat mensucikan. Kita mencuci pakaian yang ada najis, tapi airnya yang suci tapi tidak mensucikan, ya. Ataupun airnya yang mudah najis kita tetap pakai. Ini jangan sampai, karena ini adalah konsumsi kita sehari-hari, ya. Apa yang kita gunakan sehari-hari, ya, maka ini yang sangat menentukan bagi kita. Jangan sampai kita terlewatkan daripada itu semua. Mungkin ada yang tanya tentang, jangan kita di luar baik, kita banyak nanya. Ya. Sekali-kali, ya. Bola itu 200 liter. 217 atau 216 liter. Ya, kalau dia hitungannya itu, ya, kalau di sini ada hitungannya itu, kalau dia dulu punya peta, ya, 1 lengan 1/4, 1 lengan segini, ya, 1 lengan 1/4 itu 1 lengan 1/4 panjang, 1/4 dalam dan lebar, semuanya itu lengan 1/4. Jadi kalau 1 lengan sekitar 1 meter lah, 1 meter lebih. Kalau 1 meter ya 1 meter. Ini kan 1 lengan 60-an, ya. Nah, 1 lengan 1/4 berarti sekitar 80-an, ya, sekitar 80 persegi, ya, 80. Tidak sampai semeter, ya. Nah itu dalam, lebar, dan panjangnya begitu 80-an atau 85 lah kurang lebih, ya. Lebihkan dikit 85 dalam, ya. Wadahnya 85 lebar dan 85 luasnya semuanya itu 85. Itu kalau dia itu peta wadahnya. Kalau dia itu bundar, ya, 2 lengan setengah dalamnya, ya, 2 lengan setengah dalam, dan kemudian 1 lengan lebarnya. Nah itu ibu mundur deh. Ini banyak. Kalau dimasukin najis bisa dipakai untuk 2 pola tersebut. Ya. Ibu mundur dikit, nyamping, ya. Banyak serangan dari mata merah. Atau sini anak gitu. Oh ya. Anak-anak di belakang tuh, naik maju antar belakang. Datang ke depan ini. Ini jadi ada maju sini.
Maju depan, di depan. Maju ke depan. Maju kan? Lagi gitu. Maju depan. Maju sini. Nah, yang depan. Itu. Jadi gimana tadi? Jadi kalau Ya, dia tadi kan ukurannya 2 bola. ya, Sekarang 2 bola itu dimasukin najis. Apakah sah untuk anu? jadi kalau airnya sudah 2 kula atau lebih masuk najis, maka lihat dulu berubah tak? Tidak berubah warna, Tidak berubah galon. Kalau tidak berubah semuanya, baunya tidak ada, rasanya tidak ada, ya, dan juga warnanya tidak ada, tidak berubah, maka itu bisa dibuat untuk bersuci atau namakan hadits tahir, air suci dan mensucikan. Ya. Makanya kita harus untuk membuat kamar mandi, ya, membuat bak, itu harus pikirkan dulu masalah itu. Bikin kamar mandi ya untuk WC-nya jangan ada kiblat atau membelakang kiblat. Dan juga untuk baknya itu kalau bisa lebarkan, ya. Jangan pas-pasan, ya. Kalau yang melihat sekarang ini lebar kamar mandi kecil itu, jadi kamar mandi umum itu, WC umum itu, maka itu airnya sedikit kategorinya. Apalagi sudah dipakai untuk bersuci, yang lainnya akan menjadi mustakmal atau bisa-bisa jatuhan najis menjadi mutanajis. Jadi pada WC umum itu baknya itu kecil, maka airnya sudah tidak bisa lagi untuk bersuci. Kalau kita pakai itu, maka tidak sah kita bersuci, dan kita malah jadi ke sarung kita, celana kita menjadi mutanajis. Kenapa? Airnya tidak sah untuk digunakan untuk bersuci. Itu yang maksud tadi itu untuk yang bersih ya. Ya, Kalau bak di luar kalau bak tidak apa-apa. Ya, dan itu tidak apa-apa. Jadi makronya itu dikarenakan dia Panas. Ya, Kalau untuk masuk beras, bagian boleh mustakmal, boleh. kan? Jadi air yang mustakmal ya sama, yaitu masuk dalam kategori air suci tidak dapat digunakan untuk bersuci, ya, untuk berwudu, untuk mandi wajib, untuk mandi sunnah, ya, tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci. Maka dia bisa dipakai untuk yang lainnya, cuci baju, ya, cuci piring, ya, cuci apa saja selagi bukan untuk menghilangkan najis atau untuk bersuci, maka itu bisa dipakai, ya, dimanfaatkan. Ya. Ya. Insya Allah kita bisa sedikit demi sedikit memahami daripada tentang air, ya. Ya, dan yang terpenting air itu, ya, yang terpenting kita harus memahami, dan setelah kita paham jangan ragu-ragu lagi, ya. Kadang-kadang jadi ragu-ragunya, jadi syaknya. Jadi kalau jadi syak, biasa kita mandi cuman seperempat bak, ya. Kalau lagi ragu-ragu jadi setengah bak lebih habis banyunya. Kenapa? Mandinya 3 kali, wudu 2 kali, garisinya dengan syarat dan rukunnya, ya sudah, tidak usah lagi ragu-ragu lagi. Itulah yang benar, itulah yang dibolehkan, diwajibkan. Sudah tidak ada banyak lagi. Dan yang berikutnya yaitu tentang furudul ghusl, yang fardu di dalam mandi wajib. Yang wajib, ya, dilakukan, ya, saat kita mandi wajib itu ada 2, ya. Jadi yang pertama adalah niyah, ya. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, itu 2 ini yang wajib di saat mandi wajib. Jadi 2 ini, yang pertama niat, ini harus kita lakukan yang di saat kita mencuci pertama dari anggota tubuh kita, dengan niat itu langsung di dalam hati kita. Ya.
saya berniat mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Langsung kita ceburkan di saat kita dibarengi dengan menyiram itu. Atau bahasa Arabnya nawaitul husnul janabah an jami'il badan lillahi ta'ala. Tambah fardhon lillahi ta'ala jadi. Yang penting niat dengan hati saya berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala disiramkan di kepala atau di tangan yang mana pertama kali kita mencucinya. Itu yang penting. Setelah itu baru kita meratakan air ke seluruh badan kita. Mulai dari sebelah kanan. Sunnahnya di sebelah kanan Kalau kepala tak usul, tapi nak sebelah kanan ni jangan. Kepala sebelah kanan ni susah, tidak siram galau-galaunya kepala. Kemudian baru yang sebelah kanan, tangan, badan sebelah kanan. Kenapa? Demikian fungsinya biar kita tidak ragu lagi. Setelah kita mulai dari kanan sudah, dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah kita basahi semuanya. Baru sebelah kiri dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sudah kita basahi. Niatnya sekali pula, jangan ragu-ragu lagi. Tangan belum niat, aku tadi kaki belum niat. Pas kiri tangan belum niat, kaki belum niat, alat banyak niat. Jadi sekali niat pula, maka itulah yang menjadi yang wajib jadi patokannya. Dari kepala sampai kaki. Itu yang sunnahnya. Biar tidak ragu lagi. Kalau datang ragu, kita yakini bahwasanya tadi sebelah kanan sudah. Datang ragu lagi sebelah kiri, kita niatkan yakin tadi sebelah kiri sudah. Sudah, tidak usah ragu-ragu. Jadi bukan kewajiban kita di saat mandi wajib itu, mandinya banyak-banyak, bukan. Tapi cukup hanya meratakan air ke seluruh tubuh. Bukan harus aku kalau tidak sebab ini tidak puas mandi, bukan puasa. Kasihan wong setelah itu kosong kawan ini anak itu nak sekolah kata banyak gara-gara kita mandi wajib sepuas-puasnya tidak lego kalau itu mandi wajib tidak sehabis-habisan, jangan gitu. Jadi sekali-kali kita belajar sesuai dengan rukun-rukunnya, yang fardu-fardunya saja. Jadi setelah kepala semua rambut harus kita basahin. Semua rambut sudah kita basahin. Makanya kita kalau habis begawi ataupun kita habis ngecat ataupun kita habis main sesuatu, anak main lem maupun apa, maka tidak boleh kena rambut atau kena anggota badan. Nanti rambutnya dimasukin, ditutupi oleh cat ataupun oleh lem ataupun yang lainnya. Akhirnya mandi wajib ini tidak sah karena sebagian rambut itu tidak kena air. Jadi cepat-cepat kita bersihkan. Tidak boleh pada anggota mandi wajib itu menutupi kulit atau menutupi rambut. Jadi makanya kita kalau anggota wudhu masih terbatas. Anggota wudhu muka, tangan, kemudian ke rambut atau kepala, kemudian kaki. Tapi kalau anggota mandi wajib, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya anggota mandi kalau. Jadi makanya hati-hati. Jadi kalau kita ngecat, kena takut kena catnya. Kita main lem atau kena takut kena lemnya. Kita perempuan yang pakai kutek, maka takut kukunya tidak kena kukunya. Ataupun yang laki-laki perempuan kukunya panjang, takut di bawah kuku yang wajib ini tidak kena, maka takut tidak sah. Jadi kalau satu saja anggota mandi wajib itu tidak kena, maka menjadi tidak sah mandi wajib kita, maka tidak sah semua ibadah kita sehari-hari yang kita lakukan, dan semuanya dan kita saat itu masih jauh dari malaikat rahmat karena kita tidak melakukan mandi wajib dengan benar. Inilah kewajiban-kewajiban, dua kewajiban yang harus dilakukan
ya setelah kita atau kita dalam keadaan kita mandi wajib. Ya. Adapun ya kira ada tanya dulu. Ada tanya tentang mandi wajib? Karena rambut yang kalau semir-semir itu kan, yang diceket itu, mana kalau mandi wajib ada? Ya, makanya rambut yang pertama bagi laki-laki tidak boleh atau makruh ya, bahkan haram hukumnya dosa mewarnai rambut warna hitam. Ya, ini makruh kita menyemir. Oh ya berdosa lah kalau berdosa hukumnya dulu. Ya. Yang kedua, ya kalau dia mengecat atau dia menyemir ya itu dengan cat atau semiran yang ada berkulit, mengandung kulit, maka itu kategorinya menutupi rambut. Maka kalau sudah menutupi rambut berarti tidak sah ya, tidak sah mandi wajibnya. Itu pada rambut. Ya. Begitupun juga pada anggota tubuh yang lainnya. Oke, pacarnya ya katanya haina itu tipis ya, tidak tebal, tidak ada kulitnya. Nah, kalau yang lainnya merek-merek lain katanya ada berkulitnya, maka tidak sah. Lagi ada tanya tentang mandi wajib? Kalau sudah mandi wajib, tidak perlu uduk, tidak apa dah. Tidak mandi wajib, jadi uduk lagi, tidak apa. Itu setelah mandi wajib ya, emang sebetulnya tidak perlu wudu, tapi ya kita jangan lagi melakukan yang membatalkan wudu ya. Kita mandi tapi megang-megang malu kita mandi megang yang lain yang membatalkan ya, di situ kentut dulu dan seterusnya ya batal ya. Jadi makanya cara-caranya yang pertama-tama itu setelah kita kita sudah meratakan seluruh tubuh, meratakan seluruh air ke seluruh tubuh, sudah baru di saat itu kita tidak usah megang-megang lagi ataupun yang melakukan yang membatalkan wudu, karena sudah kita dikategorikan berwudu atau suci. Karena mandi wajib adalah kita kategorikan bersuci ya. Hadas besar, menghilangkan hadas besar ya, itu sudah suci. Nah. Jadi dalam kita meratakan tadi, semua yang zahir, semua yang tampak, semua yang bukan batin atau yang di dalam namanya itu wajib kita kenakan air. Misalkan ya mata ya semuanya ya. Tangan mata melek bukan mata tahu apa tutup ya. Nah, itu yang penting semua yang kelihatan itu wajib kena. Ya hidung ya tidak wajib kalau dalamnya kena galau mau jual banggalah masuk. Yang di luar dibersihkan semuanya kena air. Kuping, telinga begitu pun juga ya. Yang di luar kelihatan ini dibersihkan ya. Sekalianlah bersih mingguan, bersih harian dan seterusnya. Jumatan nih bersihkan semuanya. Ya harus kena air. Ya. Tidak harus sekali siram. Tidak. Selagi dia belum jatuh maka dia masih tidak musta'mal, boleh kita ratakan air itu. Ya. Ya kembali cara membersihkan cara kita sunnahnya mencuci telinga itu ya pertama ya harus zahirnya ya putarkan. Yang kedua mulai jangan beda-beda, harus 3 kali itu kalau bisa beda. 1 zahir ya semuanya, kedua mulai ke dalam dikit ya, ketiga pakai jari kalau kelingking cucuk ke dalam itu bersih-bersih. Nah itu dia bersih kalau-galanya. Jadi bukan sunnah itu asal gerak baik. Sama baik berarti kita. Jadi ambil hikmahnya yaitu berubah. Ya pertama zahirnya, yang kedua agak ke dalam sedikit ya bersih-bersihnya. Yang ketiga pakai kelingking masukkan truk. Digoyang-goyangkan hingga bersih.
Kalau tidak percaya ciumlah yang kelingking pasti bau. Kenapa? Ya kita membersihkan namanya. Begitu pun juga mandi wajib yang zahir, ya, telinga, kuping, ya. Dan jadi yang wajarnya yang batasan kuku, tumbuh kuku itu yang wajib kena bawahnya. Ya. Jadi kalau kuku kita panjang, sisip-sisip lewat yang wajib itu. Makanya tidak boleh atau makruh kita memanjangkan kuku itu, takutnya tidak sah dalam wudhu kita dan juga apalagi mandi wajib kita. Kuku sudah, rambut semuanya. Ya, makanya di saat kita mandi wajib, rambut itu digosok-gosok. Ya, semuanya basahin galau-galaunya. Hampir rata-ratanya. Itu sudah, telinga, kuping, semuanya badan kita, pusar. Nah, yang punya pusar dari mana itu? Yang jambu kayak pusarnya harus dimasukin, dibersihkan biar kena air. Ya. Nah, dan juga kalau kemaluannya duduk dan bersihkan sampai kenakan air galau-galaunya. Nah, kembali harus diperhatikan juga sebelum kita berwudu ataupun dan apalagi mandi wajib, terlebih dahulu kita bersuci dulu. Ya. Karena menjadi tidak sah bersuci kita kalau kita masih ada najisnya. Ya, kita capek-capek kita berwudu bersama, tapi tadi ceweknya belum. Nah, tidak sah wudu kita. Kita capek-capek mandi wajib, tahu-tahunya kotoran kita masih ada, kotoran keluar. Nah, belum bersih. Nah, ulangi lagi. Jadi ceboknya harus bersih-bersih dulu. Ceboknya setelah bersih, pakai sabun sudah bersih, baru kita mandi wajib. Jadi jangan langsung jebak-jebur, langsung niat, langsung rapi, totonya kita lepas istinja, totonya masih ada, cebok yang tadi tidak bersih. Nah, ulang lagi. Jadi harus yang pertama bersih dari najis dulu. Ya, setelah kita bersih dari najis, baru mandi wajib. Ya, maksudnya menajis itu kalau kita belum cebok, kalau kita belum istinjaknya belum selesai, belum bersih, maka harus cebok istinja yang bersih, ya, depan belakang sudah, baru kita mandi wajib. Ya, kaki semuanya dari ujung kaki sampai kaki sebelahnya. Kemudian kaki sudah, semuanya sudah. Sekarang ya, sambil jalan terus, yaitu sunnah mandi wajib. Yang pertama sunnahnya itu berdiri, baik laki maupun perempuan. Ya, berdiri. Kemudian menggosok-gosok ya pada lipatan kulit khususnya. Ya, menggosok tangannya, jari jemarinya, ya, menggosok mukanya, ya, telinganya, kakinya, badannya, digosok-gosok. Ya, biar tambah bersih badannya. Kemudian yang berikutnya sunnahnya tidak kita membuka semua pakaian kita. Memang setiap kita mandi kalau bisa pakai telesan kalau dulu, ya. Ya, disiapkan telesan biar tidak dibuka sama sekali. Kalau sunnah menjadi sunnahnya dalam mandi wajib. Ya. Makruhnya adalah sama dengan makruhnya wudu, ya. Makruhnya wudu, ya. Kita tidak boleh menggunakan air yang tanpa kita ketahui air siapa, ya. Air panas dari wadah yang panas, ya. Itu yang makruhnya. Itu sunnahnya. Ya. Dan terus berjalan nanti tentang mandi wajib. Dan kemudian sunnah dalam mandi, ya, disunahkan kita mandi atau hukumnya sunnah. Yang pertama hari Jumat itu sunnah kita mandi, khususnya bagi yang melaksanakan sholat Jumat. Mulai dari pagi subuh, sudah mulai subuh boleh kita berniat mandi, ya. Jadi makanya kita mandi pagi itu diniatkan langsung mandi sunnah Jumat. Kalau takutnya tidak sempat lagi untuk mandi. Coba mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mandi terlebih dahulu, niatkan mandi untuk melaksanakan hari raya, melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha.
Jangan pakai baju wangi baik, pakai parfum wangi, baju baru tidak mandi paginya. Dan berikutnya orang yang baru masuk Islam itu sunnah mandi. Jadi dia bersyahadat kemudian dia mandi. Ya. Bahkan dianjurkan mandi wajib sekalian. Ya. Karena dia baru masuk Islam. Dan berikutnya mandi yang sunnahkan adalah mandi seseorang yang baru sadar dari pingsan, baru sadar dari gila, disunahkan juga mandi. Yang berikutnya adalah mandi karena mau pergi ke masjid, ya mau pergi ke masjid salat zuhur, asar itu sunnah juga mandi. Kita mandi, kita niatkan seperti itu maka dapat pahala. Mandi setelah canduk, ya mandi di setiap malam Ramadan sebelum taraweh itu juga sunnah. Jadi setelah berjanduk mandi itu bagus ya. Mungkin menyamat ya, aku. Kemudian mandi di malam Ramadan, niatnya apa? Biar segar kita sholat taraweh. Nah itulah sunnah-sunnahnya mandi. Agar kita perhatikan jangan sampai kita yang lama di majlis tapi tidak tahu akan wajib-wajibnya mandi ya, ataupun sunnah-sunnahnya mandi, ataupun terlewat daripada fadilah-fadilah tentang mandi wajib. Dengannya? Ya boleh. Kalau kita misalnya mandi air hangat, Ya. bisa tak? Apa? Air hangat yang penting dia itu suci dan mensucikan. Ya. Suci dan mensucikan apa-apa. Yang tidak boleh itu yang dari bahan besi itu. Ya, kalau itu kena matahari bisa menjadi makruh. Ada yang pakai kuah. Apa? Yang kuah. Sawal ya kan dia tidak terbuat dari itu. Dia tertimbun matahari bukan. Boleh. Iya. Ya, karena matahari itu takut ya ada kuman jadi infeksinya. Nah itu lagi yang perlu masalah uduk tadi kan. Ini kan yang kadang tuh uang tuang ambil uduk itu sambil ngobrol, mau hukum gitu kan. Tapi tak uduknya tuh. Ya. Uduk sambil ngobrol. Nah, oh yo ini tadi sambil ngobrol. Ya, boleh saja untuk ngobrol itu mengurangi kehusuan dalam berwudu. Ya, bisa nanti wuduknya lupa nanti karena asik ngobrol. Ya, kalau bisa ya wudhu itu khusyuk dengan semaksimalnya mungkin. Ya, membaca doa-doanya. Ya, dan juga dengan khusyuk kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat kita. Kalau kita mau ngaji, kita khusyuk, kita akan membaca kalamullah. Kita mau pergi ke masjid atau mengamalkan lain, diusukkan dalam wudhu itu. Nah, itu membantu kehusuan dalam ibadah. Ya. Jadi jelasnya uduk itu dasar kalau sambil ngobrol. Wudhu bisa sah saja, sah by meeting. mengurangi pahala sunnah. Mengurangi pahala sunnah, tidak melaksanakan sunnah, menghilangkan cara-cara untuk khusyuk salat. Ya, kategorinya makruh lah itu. Lebih baik dijauhkan. Ada lagi nih ya. Oh, anak-anaknya, sama kuat. Ya, yang berikutnya ya. Ini jangan terjadi kadang pas kita lagi pertengahan mandi wajib, tiba-tiba datang keinginan lah buang air kecil, emang nggak bisa ditahan lagi, so kita keluarga gitu. Pentingnya balik awal lagi niat mandi atau kita cuci baik bersih terus. Jadi bahkan menjadi anjurannya. Pertanyaannya, kalau kita lagi pertengahan atau di awal atau menjelang akhir mandi wajib atau ada keinginan untuk buang air kecil, sama mana itu, maka menjadi anjuran. Oleh ulama fikih itu
ketika mau kita mandi wajib terlebih dahulu buanglah air kecil dulu. Buangkanlah air kecil dulu. Ya. Kalau tidak mau juga usahakan. Kenapa demikian? Ya takut ya seperti tadi lagi pertengahan kita mau mandi wajib atau menjelang akhir mandi wajib, kita mau buang air kecil, kemudian dari buang air kecil itu masih ada keluar sisa daripada mani. Kalau keluar sisa daripada mani, maka wajib dia mengulangi lagi. Wajib atau tidak ada wajib mandi lagi bahasanya. Ya. Tadi dia sudah selesai, kan sudah penuh full, sudah selesai sah, maka masih ada. Ya, dia sudah mau selesai, dia buang air kecil, tahu-tahu masih ada keluar sisa maninya, dia cuma cewek biasa baik. Maka padahal saat itu dia wajib mandi lagi. Jadi makanya dianjurkan oleh ulama itu sebelum kita buang air, sebelum kita mandi wajib, maka buanglah air kecil dulu. Ya mungkin ada sisa-sisa mandi itu keluar, maka tidak mewajibkan kita mandi lagi. Ya dan bahkan ada yang tidak tahu. Dan pertanyaan tadi, kalau pertengahan kita mau dalam melaksanakan mandi wajib itu kepengen mau buang air, maka teruskan saja, kemudian cebok, kemudian teruskan mandinya. Gitu. Ya, kalau sudah selesai mandi, ya sudah tinggal cebok baik. Tidak kita mengulang wajib mandi lagi. Nah, ditakutkan misal kita sudah selesai, kita buang air kecil, dan kemudian masih ada sisa keluar mandi itu, maka wajib ulangi lagi. Ya. Kan kita tahu warnanya itu kan agak gimana, rasanya gimana. Nah itu yang ditakutkan, sehingga membuat kita wajib mandi dan kita tidak tahu, kita hanya cebok saja, padahal kita wajib untuk mandi lagi karena keluarnya sama seperti keluar mandi seperti awal. Lagi? Bukannya Ya. tentang fikih wanita boleh tak? Tentang fikih wanita, ada kawan soalnya nanya. Ya. Ini soal dia kan lah sudah menstruasi Ya. terus lah sudah bersih zohor tuh. Dia ini lesu tulinya. Asar bela aku mandi. Nah zohornya itu sholatnya di kodok dah itu. Zohornya sudah bersih, Iya ini Pak. kemudian dia tidak mandi. Iya asar bela ini. Asar dia mandi. Iya. Ya maka dia wajib untuk mengkodok. Jadi kalau sudah dia bersuci, sudah suci, maka dia harus mandi. Dan dia niatkan kalau dia suci masuk waktu, niatkan akan melaksanakan sholat itu. Ya. Jadi masuk zuhur kita niatkan sebelum mandi, saya akan melaksanakan sholat setelah saya mandi. Jadi kita tidak kena dosa. Ya, karena kalau kita selama waktu kita terlewatkan tadi, nunggu waktu tadi. Nah, kalau tidak, kita selama kita tidak sholat atau menunda itu nanti tetap tidak dapat kewajiban. Nah, begitu pun juga kita dianjurkan tatkala kita mendengar azan dan belum mau melaksanakan sholat, kita niatkan dulu. Ya, setelah kita menjawab azan, saya niat saya akan melaksanakan sholat. Ya, nanti setelah saya selesai gawe dulu, setelah ini tadi. Habis itu niatkan dulu akan melaksanakan sholat. Jadi selama kita belum sholat, misalnya menunda 1 jam, maka selama itu kita tidak berdosa. Ataupun kita ada wafat, maka tidak dituntut. Artinya kita meninggalkan sholat. Tapi kalau tidak kita niatkan, ya kita selama itu dituntut, dosa, akan berdosa kalau kita lewatkan. Dan nanti kalau kita wafat dituntut kita bagian orang yang meninggalkan sholat. Nah itulah yang pentingnya harus kita perhatikan. Jadi kalau sudah suci harus mandilah dan sholatlah pada sholat yang dihadapannya, yang dia wajib padanya. Inilah bagian daripada pelajaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit memahami tentang yang pertama tentang air, bagaimana kita semaksimal mungkin kita memahami air sehingga air yang kita pakai itu dikategorikan bersih, betul-betul suci, mensucikan.
Dan air yang kita gunakan untuk mencuci pakaian itu juga air yang suci dan mensucikan, atau kalau ada airnya pakaiannya ada najisnya. Dan juga bisa kalau pakaian tidak ada najisnya. Dan juga kita boleh memakai air yang sehari-hari, ya walaupun air itu tidak dapat mensucikan, ya boleh kita minum, boleh kita mencuci, selagi tidak ada untuk menghilangkan najis, ya. Dan juga berkenaan dengan mandi wajib, ya rukunnya ada dua, fardunya ada dua yang harus kita meratakan dan niat, ya, dan sebagainya, dan sunah-sunahnya harus kita upayakan untuk melaksanakannya, memakainya, sehingga kita tambah ilmu, tambah kita menjadi orang yang min ahlil amal. Setelah kita min ahlil amal, kita masuk akan melaksanakan orang yang mengajarkan daripada ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Telah masuk azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya qultu la ilaha illallah